Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kofifa Nuridayah, NIM 215231255 dari kelas PBS 2G. Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa kita. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti atau Ianti dalam lafal Belanda dan Giyanti dalam ejaan Belanda. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Latar belakang perjanjian Giyanti dibuat untuk menghentikan konflik yang berlangsung secara lama setelah terjadi perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta. Peristiwa geger pecinan ternyata masih berkorban. Konflik internal istana, Mangkubumi membantu Pakubuwana II dalam menghentikan konflik, mendapatkan balasan berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Tanah yang diberikan nyatanya menimbulkan suatu kecemburuan seorang pangeran dan mengeluhkan ketidakadilan terkait kejadian tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur Jenderal di Batavia itu kemudian mengeluarkan sebuah keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi setelah berkali-kali melakukan perundingan. Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga ingin menjadi penguasa di tanah Jawa. Nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III yang menggantikan Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 23 September tahun 1754. Dan pada 4 November tahun 1754, Pakubuwono III setuju dengan hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut dan disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadi perjanjian besar yang datangani di Desa Giyanti. Perjanjian ini sebagai awal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Sesaat setelah terbentuknya Kesultanan Yogyakarta, Hamengkubuwono I memerintahkan untuk segera mendirikan keraton dengan berbagai sarana atau bangunan pendukung untuk memfasilitasi segala kegiatan pemerintah. Pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pada pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan berbagai peristiwa. Pembagian kekuasaan terbesar di Jawa ini telah membawa sebuah kesedihan bagi para rakyat Jawa. Sementara Belanda banyak mendapat sebuah keuntungan dari perjanjian tersebut dan kekuasaannya semakin kuat untuk digunakan di tanah Jawa. Dapat dikatakan bahwa setelah perjanjian ditandatangani, maka Jawa sepenuhnya jatuh di bawah kekuasaan VOC dan berlangsung hampir selama 2 abad kemudian. Perjanjian ini sebagaimana dengan taktik Belanda sebagai alat untuk memecah belah bangsa Indonesia. Setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang sempat membantu Mangkubumi masih gencar melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Raden Mas Said yang merupakan terah Pakubuwana menuntut haknya sebagai perluasan wilayah dalam gerakannya pada Oktober 1755. Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC, kemudian pada Februari 1756 hampir membakar keraton yang baru didirikannya di Yogyakarta setelah perang bertahun-tahun. VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian Giyanti sendiri baru dapat diakhiri setelah 8 tahun kemudian akibat perang saudara karena
intrik politik, perjanjian perkawinan, hingga persaingan budaya. Perjanjian Solo ketiga membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Raden Mas Said dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Sarokarta Adiningrat pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Tanah Jawa kemudian mempunyai 4 wilayah pemerintahan. Nah, keempat pemerintahannya berdiri dan tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini menjadikan Jawa menjadi beragam. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Yang sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya, terima kasih.